Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal. Baik hadirin dan pemirsa acara Nuansa Iman TVRI Aceh dimanapun anda berada, segala puji kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat terus menikmati berkahnya iman, berkahnya hidup hingga detik ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim, bagaimana seharusnya seorang hamba itu memperbaiki hubungannya dengan Allah agar hidupnya diperbaiki oleh Allah insya-Allah. Hadirin dan pemirsa Nuansa Iman dimanapun anda berada, insya-Allah kita kembali lagi dan selama 60 menit ke depan kami akan membersamai anda sekalian tentunya dalam program kesayangan kita, yaitu Nuansa Iman TVRI Aceh. Dan sebelum kita lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada penyelenggara kegiatan kita pada hari ini, yaitu Majlis Ta'lim DPD Perwira Aceh, yang mana pengajian ini dilaksanakan setiap bulan dan terkhususnya untuk kali ini bermula pada awal tahun 2025, dan adapun tujuan diselenggarakannya pengajian ini adalah untuk memperkuat ikatan perempuan Aceh. Dan yang berhadir pada kesempatan kali ini merupakan beberapa majlis ta'lim, yaitu DPP Perwira itu sendiri, kemudian ada pengajian Namira, ada pengajian Anissa, pengajian MTP IPHI, dan pengajian Barokah. Dan juga terima kasih banyak kami ucapkan kepada TVRI dan kru yang telah berhadir meliput kegiatan pengajian kita pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah kita akan kembali berbincang-bincang, tentunya berbincang-bincang seputar keagamaan. Dan adapun tema yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang berkompeten yang akan membahas tema kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Ustadz Khairul Rafiqi LCMA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti biasanya Ustaz, pada kesempatan kali ini kita juga tidak hanya berdua, ya sudah hadir juga ibu-ibu dari beberapa majelis taklim, DPP Perwira, pengajian Namira, pengajian An-Nisa, MTP IPHI, dan pengajian Barokah. Insyaallah semoga barokah pengajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah. Baik Ustaz, seperti disampaikan di awal tadi, insyaAllah kita akan berbincang-bincang tentang tema perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Nah, untuk mengawali bincang-bincang kita, kami persilahkan kepada Ustadz untuk menyampaikan opening statement tentang tema kita, sekalian menyapa hadirin dan pemirsa di rumah. Silakan Ustadz. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah para pemirsa TVRI Aceh dimanapun berada dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita terus dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah
atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita dengan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman. Mudah-mudahan nikmat iman ini betul-betul Allah kekalkan bagi kita, sehingga nanti ketika kita dikembalikan kepada Allah, kita betul-betul dalam keadaan beriman, sebagaimana doanya yang disebutkan di dalam Al-Quran, doanya orang-orang soleh, wa tawaffana muslima, jadi wafatkan kami dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mengajarkan kita banyak hal sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita ini Masya Allah luar biasa bagus nih. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Saya teringat sebuah kata yang disebutkan di dalam kitab Dalilut Tafawuq Littalibil Muslim, bagaimana seorang muslim ini bisa mencapai kesuksesan. Kita hidup di dunia ini Bu, itu rata-rata mencari kebahagiaan, mencari keberhasilan, mencari kesuksesan. Ada yang mengartikan kebahagiaan tersebut dengan memiliki banyak harta. Ada yang mengartikan sukses itu dengan punya kekuasaan, punya kedudukan, punya jabatan. Ada yang mengartikan berhasil itu, sukses itu ketika kita mengikuti, ketika kita banyak pengikut. Macam-macam diartikan. Dan musibahnya, kadang-kadang orang dalam mencapai perkara itu semuanya, itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita enggak pernah melarang untuk kita menjadi kaya, enggak. Agama kita enggak melarang kita untuk menjadi pemimpin, enggak. Agama kita enggak melarang kita untuk betul-betul kata-kata kita didengar oleh orang-orang, enggak. Yang harus betul-betul kita hati-hati kalau dalam mencapai hal tersebut yang kita artikan kesuksesan itu dengan kedudukan, dengan harta, dengan kekuasaan dan lain sebagainya, ketika kita merusak hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Cari harta, kita rusak hubungan dengan Allah, menghalalkan segala cara. Cari kedudukan, rusak hubungan dengan Allah dengan melakukan segala cara. Jangan kira ketika kita dapat harta tadi betul-betul kita bisa bahagia. Jangan kira ketika kita dapat kekuasaan nanti gara-gara rusak hubungan dengan Allah dapat kita kekuasaan tersebut, jangan kira itu akan membuat kita betul-betul bahagia dan sukses. Banyak contoh-contoh yang Allah telah sebutkan. Fir'aun, apa enggak tinggi lagi kekuasaan Fir'aun? Sangat tinggi kekuasaannya. Tapi bagaimana keadaan Fir'aun ketika hubungannya enggak baik dengan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang terjadi kepada Fir'aun? Gara-gara ada bayi laki-laki yang lahir saja daripada Bani Israel, susah hidup Fir'aun. Bayi bisa apa? Enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi gara-gara ada bayi yang lahir, susah Fir'aun. Padahal jabatannya paling tinggi, kedudukannya paling tinggi, perintahnya mutlak harus ditaati dan dituruti. Itu Fir'aun. Sampai buat peraturan yang betul-betul enggak masuk akal. Buat peraturan setiap bayi laki-laki yang lahir dari Bani Israel sembelih. Sembelih. Gara-gara enggak tenang hidupnya. Dikira dengan kedudukan mendapatkan kebahagiaan, rupanya enggak. Kalau kita artikan kebahagiaan itu dengan memiliki harta, kalau rusak hubungan dengan Allah, kita punya harta, jangan harap perkara harta tersebut dapat memberikan ketenangan. Qarun apa kurang hartanya? Didokumentasikan namanya di dalam Al-Quran. Bagaimana hartanya sangat banyak, tapi bermasalah hidupnya. Enggak baik hubungannya dengan Allah, apa yang terjadi? Tenggelam dengan hartanya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tersebut disebutkan, inna husna muamalatika billah min akbari awamili najahika. Sesungguhnya
baiknya hubunganmu dengan Allah merupakan faktor terbesar daripada kesuksesanmu, daripada kebahagiaanmu. Baiknya hubungan kita dengan Allah faktor terbesar daripada kesuksesan kita. Apapun keadaan kita, mau punya harta, enggak punya harta, baik hubungan kita dengan Allah, tenang hidupnya. Mau kita punya jabatan, enggak punya jabatan, baik hubungan kita dengan Allah, Allah berikan kebahagiaan. Bahkan janji kebahagiaan itu bukan hanya di dunia, tapi juga dijanjikan di akhirat. Itu kalau baik hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah dalam Al-Quran? Man amila salihah, barang siapa yang beramal saleh. Orang beramal saleh ini memperbaiki hubungan dengan Allah. Min dzakarin au untha, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan hidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Makanya perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hidup kita. Bukan hanya hidup di dunia, setelah kehidupan dunia pun Allah akan perbaiki. Orang yang hidup di dunia enggak kenal Allah, susah di dunia. Ketika masuk ke dalam kubur pun enggak kenal Allah, susah dalam kubur. Ketika dibangkitkan juga enggak kenal Allah, susah nanti di akhirat. Maka jemaah dirahmati Allah, perbaiki hubungan dengan kita dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubungan atau hidup kita. Seperti itu, Ustaz. Baik, Masya Allah, Ustaz. Mengingat tema kita kali ini, saya teringat dengan sebuah dalil yang mengatakan ihfazillah yahfazuka tajidhu tujahak. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah ada hubungannya atau bagaimana, Ustaz? Silakan. Masya Allah. Ini disampaikan langsung dalilnya terus. Ini Masya Allah. Dalam hadis yang tadi disampaikan, memperbaiki hubungan dengan Allah caranya bagaimana? Bagaimana kita ingin perbaiki hubungan dengan Allah? Kita kalau lagi putus hubungan atau rusak hubungan kita dengan kawan, kita tahu cara memperbaikinya. Kita silaturahmi dan lain sebagainya. Ini Allah apa perlu kita silaturahmi? Gimana silaturahminya? Kalau dengan kawan bisa kita kasih hadiah. Ini dengan Allah gimana caranya? Maka dalam hadis yang disampaikan tadi ada sebuah hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sahabat kecil Rasulullah. Jadi hadis ini ada ceritanya. Jadi sahabat kecil Rasulullah walaupun sepupuan bersama Rasulullah, tapi jarak umurnya jauh berbeda. Rasulullah hijrah ke Madinah, umur Rasulullah ketika itu 53 tahun. Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis ini umurnya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun siapa? Tapi Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini kepada anak kecil, ketika itu umur beliau belum genap 10 tahun. Abdullah bin Abbas 10 tahun, kelas 3 atau kelas 4 SD. Itu apa kata Rasulullah? Ihfazillah ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai anak kecil, jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahak, maka engkau akan dapati Allah membimbingmu. Wa'lam, ketahuilah wahai anak kecil, annal ummah law ijtama'an ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'u. Kalau semua orang bersatu padu ingin memberikan manfaat, ingin memberikan kesenangan, ingin membahagiakan kamu, enggak mungkin bisa, kecuali kalau Allah sudah tentukan kamu bahagia. Dan kalau orang pun bersatu padu ingin menyengsarakanmu, enggak bisa, kecuali kalau keburukan tersebut telah dicatat oleh Allah, didapat olehmu. Ini Abdullah bin Abbas sebelum meriwayatkan hadis ini, Masya Allah, beliau berbangga dengan keadaannya dengan Rasulullah. Apa ketika itu? Jadi Abdullah bin Abbas sebelum meriwayatkan hadis ini bilang, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dibonceng sama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hewan kendaraan. Kita kalau dibonceng sama orang terkenal senang. Kita misalnya di sini hadir misalnya istri pejabat besar yang nomor 1 di Aceh misalnya, disuruh ibu yuk kawanin saya naik mobil, saya setir. Itu kita cerita-cerita, Masya Allah tadi saya satu mobil, tadi saya ini, berkesan betul. Ini yang bonceng Abdullah bin Abbas, manusia mulia dunia, mulia di akhirat. Siapa? Baginda Rasulullah. Dibonceng sama Rasulullah sampai Abdullah bin Abbas enggak mau meriwayatkan hadisnya dulu, tapi menyebutkan, umumkan kepada orang-orang, saya pernah satu hewan kendaraan, satu kendaraan bersama baginda Rasulullah. Saya di belakang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru beliau meriwayatkan hadis ini, yaitu apa? Jagalah Allah,
maka Allah akan jaga diri kamu. Seperti itu Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, lantas Ustaz, bagaimana sih cara kita menjaga Allah di sini ataupun memperbaiki hubungan kita dengan Allah di sini Ustaz? Tentunya ada cara-cara yang harus kita lakukan Ustaz. Nah, untuk menjawab soal ini insyaallah setelah jeda Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Apa leo kapti ho? Ya, mak ibu berga. Ya, mak ibu berga. Kapres saat. Ya, mak ibu berga. Kapres saat. Yang nak pula yang nak barang tu akhir dah apa api nak pula tablo bru tablo mukut tapi tu nak behan dah buka usaha biu. Kayak gula apa? Lu dek gula dia benar. Yo kapecu api mawa mak. Apakah ayah nak gula wade? Ini ya kamu pak kerja. Yang kalau sudah yang hanya buat yang kon dan baru kon tapi kon dah buat. Yang kapecu baru dia kerja. Aku nak bos. Nian baru ya Lun, ayah yang hebat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Nuansa Iman TVRI Aceh. Baik Ustaz, melanjutkan yang tadi Ustaz, pertanyaan tentang bagaimana sih caranya kita menjaga Allah atau memperbaiki hubungan kita dengan Allah agar kita diperbaiki ataupun hidup kita itu diperbaiki oleh Allah. Bagaimana kita menjaga Allah? Apakah Allah butuh kepada penjagaan kita? Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah enggak butuh kepada ketaatan kita. Allah enggak butuh kepada pujian kita. Ketaatan yang kita kerjakan sejatinya kembali kepada diri kita sendiri. Makanya jangan sampai ketika kita sudah taat kepada Allah, rupanya hal-hal yang kita inginkan enggak kita dapatkan, kita marah sama Allah. Kita marah, ya Allah kalau saya enggak dikasih ini, saya enggak mau sholat lagi. Dikiranya ketaatan tersebut diambil manfaatnya sama Allah. Enggak. Allah itu enggak butuh kepada kita, sama sekali enggak butuh. Bahkan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hadis qudsi, wa'lam, ketahuilah, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Kalau dari orang yang pertama diciptakan oleh Allah sampai orang terakhir yang diciptakan dari golongan jin ataupun manusia, semuanya memuji Allah. Semuanya taat kepada Allah. Apakah bertambah kemuliaan Allah? Enggak bertambah. Allah tetap mulia, baik ada yang puji ataupun enggak ada yang puji. Kalau semuanya bermaksiat kepada Allah, apakah akan rendah? Beda sama kita. Kita banyak hatersnya, turun ini kita. Kalau banyak yang puji kita, naik rating kita. Tapi Allah, kalau semuanya ini betul-betul bermaksiat kepada Allah, mencela Allah, tidak berkurang sedikit kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita ya untuk kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi bagaimana kita menjaga Allah? Allah enggak butuh kepada kita. Bagaimana cara kita menjaga Allah Subhanahu wa taala? Makna kita menjaga Allah adalah dengan menjaga perintah dan larangan Allah. Jaga perintah dan larangan Allah. Itu makna kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat lain disebutkan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Emang Allah butuh kepada uang kita? Allah butuh kepada pinjaman daripada kita. Makna memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, yaitu dengan apa yang kita punya daripada harta, kita berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah. Itu maknanya kita memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jagalah Allah. Bagaimana cara menjaga Allah? Jaga perintah, jangan sampai kita abaikan. Jaga larangan, jangan sampai kita lakukan. Itu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah dan larangan ini bermacam-macam. Maka kita harus tahu mana yang pokok, mana yang tambahan. Maka caranya bagaimana?
Allah sebutkan di dalam hadis qudsi yang lain. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidaklah seorang hamba ingin mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan, dengan melakukan pekerjaan yang paling aku cintai. Pekerjaan apa yang kita lakukan yang paling dicintai oleh Allah? Mimma aftaradtuhu alaih, perkara fardu yang aku fardukan atas dirinya. Jadi cara supaya kita betul-betul menjaga Allah, yang paling pertama apa? Jaga kewajiban perkara fardu. Setelah iman, sholat jaga. Setelah sholat, zakat jaga. Ini enggak, sedekah banyak tapi ketika zakat lari-lari, enggak mau zakat. Buat baik kepada kawan banyak tapi kepada keluarga, kepada orang tua durhaka. Puasa sunnahnya banyak tapi puasa wajibnya ditinggal. Ini enggak betul. Sholat sunnahnya Masya Allah terkenal, banyak kali dia tahajud, banyak kali dia sholat duha, banyak kali dia bangun malam. Subuhnya kayak mana? Oh subuh enggak tahu, lewat subuhnya. Nah itu enggak. Jadi caranya bagaimana? Jaga yang pokok dulu. Itu cara paling utama kita menjaga Allah. Setelah itu bagaimana? Di dalam hadis tersebut disebutkan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Rupanya orang-orang yang ingin dekat dengan Allah itu enggak mencukupkan dirinya dengan yang wajib-wajib saja. Kita kalau ingin dekat sama seseorang bukan yang pokok-pokok saja kita lakukan, yang tambahan pun kita lakukan. Sehingga apa yang terjadi? Dengan perkara tambahan tersebut Allah mencintai kita. Jadi itu cara kita menjaga Allah, jaga perintah dan jaga larangan. Seperti itu Ustaz. Lantas Ustaz, bagaimana dengan fenomena yang kita lihat sekarang, orang lebih banyak berlomba-lomba untuk mengerjakan yang sunnah. Jadi berbondong-bondong, oh kita melaksanakan yang sunnah, kita beramai-ramai melaksanakan yang sunnah, hingga yang wajibnya itu bisa jadi telat ataupun keluar dari waktu yang semestinya dilaksanakan Ustaz. Masya Allah, memang di zaman sekarang, zaman serba orang menilai sesuatu dengan tambahan, bukan dengan yang pokok. Kita pun pingin indah dilihat di depan kamera, semua kita. Dipoto lihat, oh ketutup mata sedikit, take ulang, ganti. Oh dilihat nih, aduh nih jilbabnya kurang pas nih, ganti, ulang. Maka semua kita pingin tampil indah di hadapan orang lain. Biasanya dapat tampil indah tuh gara-gara tambahan-tambahan. Makanya ini kadang-kadang kita menilai orang soleh atau enggak soleh bukan daripada perkara pokoknya. Kita lihat bagaimana sedekahnya, bagaimana sholat sunnahnya. Ketika orang banyak sholat sunnah baru kita bilang soleh kali dia. Itu fenomena yang terjadi di zaman sekarang karena orang pingin nampak sesuatu yang tambahan. Yang wajib enggak usah tanya, yang sunnah-sunnah aja kita lihat. Sehingga apa? Orang lebih memperhatikan perkara tambahan daripada perkara yang pokok. Makanya kan zaman sekarang zaman casing, zaman foto-foto. Yang penting nampaknya sajalah bagus. Terserah dalamnya itu enggak tahu. Itu musibah sebenarnya. Itu musibah. Kita pikir luarnya aja bagus. Luar ini dalam ketaatan yaitu apa? Perkara-perkara tambahan, sunnah-sunnah itu. Bagus sunnah, bagus dengan syarat jangan tinggalkan yang pokok. Jangan tinggalkan yang pokok. Enggak betul banyak kali sholat sunnahnya, tapi sholat wajibnya tinggal, itu bukan soleh itu. Ya, itu toleh namanya kalau bahasa Arab. Ya, ini kebalikan daripada soleh. Sholat wajibnya ditinggal untuk cari sholat sunnah, enggak betul. Puasa banyak juga. Oh dia puasa Senin Kamis, dia puasa ini, puasa macam-macam puasa. Kalau puasa Ramadannya dia tinggal, itu semuanya enggak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya? Jaga yang pokok dulu. Tadi sebutkan memang zaman sekarang zaman casing. Semuanya pingin nampak indah. Ya caranya perbaiki casingnya. Padahal yang paling utama di dalam Islam pokoknya dulu itu yang dijaga. Banyak orang belum punya apa-apa tapi sudah hidup merasa, oh saya orang kaya, oh saya orang ini, oh saya orang. Padahal kalau pokoknya rupanya enggak punya. Ini zaman sekarang zaman musibah. Maka jamaah dirahmati Allah, jangan ikut cara seperti itu. Yang penting apa? Jaga pokoknya. Kemudian kalau punya kemampuan tambah dengan yang sunnah-sunnah gitu Ustaz. Terkait dengan menjaga perintah Allah Ustaz, kan yang utama tadi kita jaga yang pokok-pokoknya dulu. Setelah iman itu menjaga solat. Lantas bagaimana sih peran dari solat itu dalam menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, tidak ada kewajiban seperti salat tuh enggak ada.
satu-satunya ibadah yang gak pernah gugur kepada seseorang yang dibebankan oleh Allah selama orang tersebut masih berakal adalah perkara sholat. Puasa ketika nggak mampu boleh nggak puasa lagi, ada bayar fidyah namanya. Haji nggak mampu boleh dibadalkan, atau memang nggak perlu pergi berangkat haji karena memang nggak mampu. Kemudian perkara-perkara yang lain gugur. Zakat juga sama, tapi sholat nggak ada. Sholat itu betul-betul wajib, bahkan disuruh untuk melaksanakan sholat, diajarkan sholat dari usia belum balik. Itu sudah diperintahkan untuk sholat. Maka pokok yang paling pertama kita jaga setelah iman adalah apa? Sholat dulu. Itu jaga. Ini sholatnya apa? Masya Allah, belum terperbaiki, ini musibah nih. Harus paham tentang rukun, harus paham tentang apa sunnah-sunnahnya, harus paham tentang mana rukun qauli, rukun fi'linya, rukun qalbinya benar. Sehingga apa? Ketika kita sholat bagus, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan perbaiki kehidupan kita juga. Ini perkara sholat. Apa disebutkan? Sholat itu mi'rajul mu'min. Mi'raj itu naik ke atas, ketemu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari amal ibadah apa? Di antaranya adalah sholat. Maka perbaiki sholat itu sangat penting. Ini musibahnya zaman sekarang, yaitu apa? Kadang-kadang karena nggak paham. Di rumah sakit misalnya, orang tuanya lagi sakit, kemudian anaknya bilang, mama nggak apa-apa, nggak usah sholat, kan lagi sakit. Masya Allah. Kalau meninggal gimana? Ini bukan orang yang jauh yang bilang, orang yang dekat yang bilang. Dikiranya bisa gugur gara-gara sakit. Selama dia masih sadar, tetap memiliki kewajiban. Maka jemaah dirahmati Allah, penting betul untuk menjaga salat. Kalau kita betul-betul pingin jumpa dengan orang-orang yang kita sayangi di dunia, kita sayang suami, sayang istri, sayang anak, sayang keluarga, di dunia kumpul sama-sama, pingin kumpul bersama lagi di tempat yang paling baik, cara satunya di antara caranya adalah jaga keluarga tersebut daripada sholat. Jangan sampai ninggalin sholat. Nah, ini apa tentang bagaimana kedudukan sholat daripada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan kita. Baik Ustaz, sekarang kita masuk ke si tanya jawab nih Ustaz. Masya-Allah. Baik, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Ada yang ingin bertanya? Ya. Baik Ibu, silakan bangun, perkenalkan diri, majelis taklim dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertanyaan saya Ustaz, kadang-kadang saya dari pengajian Anisa. Nama saya Sarifah Hasnawiyah. Maaf saya lupa memperkenalkan diri. Pertanyaan saya Ustaz, apa dengan kita? Kadang-kadang kita suka ini keliru. Kadang-kadang kita dengan sholat saja, banyak yang ada di sekitar kita itu sholat aja, rajin ke masjid, rajin dia sholat sunnah, rajin semuanya. Tapi dia lupa bersedekah. Sedangkan sholat itu kan hablum minallah, sedangkan sedekah kan hablum minannas. Yang Allah yang paling suka adalah hablum minannas, karena itu bermanfaat bagi orang banyak. Saya mohon penjelasan yang lebih rinci tentang antara sholat dan sedekah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Syarifah. Bisa langsung saja Ustaz. Ya, hubungan sholat dengan berbuat baik dengan harta, dengan sedekah, dengan zakat, dengan lain sebagainya. Dalam kitab tafsir Maudhu'i ada pembahasan tentang amalan-amalan saleh yang diikat atau yang dikaitkan dengan sholat. Di antara amalan saleh yang sangat kuat ikatannya dengan sholat adalah zakat, adalah sedekah. Jadi disebutkan tentang ciri orang-orang yang bertakwa, di antaranya yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka mendirikan salat dan terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, mereka berinfak.
Maka para ulama menyebutkan apa hubungan antara dua amalan soleh ini. Rupanya kita dalam hidup di dunia ini perlu dua menjaga hubungan. Hubungan kita dengan Allah perlu dijaga, ini inti. Dan yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan Allah yang paling perlu kita perbaiki setelah iman, solat. Hubungan kita dengan sesama manusia yang paling perlu untuk diperbaiki yaitu berbagi kepada orang-orang. Maka dua ini nggak bisa kita beda-bedakan. Oh, ini paling dicintai oleh Allah adalah hablum minan nas misalnya. Berarti sholatnya kita abaikan? Enggak. Ini dua-duanya perlu kita perbaiki. Hubungan dengan Allah perlu kita perbaiki, di antaranya adalah dengan sholat. Hubungan dengan manusia kita perbaiki dengan berbagi. Maka ketika orang hanya fokus kepada sholatnya saja, dia diberikan rezeki tapi enggak mau berbagi kepada Allah, apa kata Rasulullah? Was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan seseorang. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah, mudah untuk berbagi, bersedekah kepada orang-orang. Itu kalau bukti dia betul-betul beriman kepada Allah, itu sholat. Dengan sholat dan dengan bersedekah. Enggak mau sholat, cuman sedekah saja, enggak betul juga. Enggak betul juga. Maka dua-dua ini harus seimbang. Makanya amalan soleh itu banyak betul jalannya, Bu. Dalam kitab hadis itu bahkan disebutkan bab fi kathrati majaa fi kathrati abwabil khair atau turukul khair, tentang banyaknya jalan kebaikan. Jalan kebaikan itu banyak betul. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menempuh apapun jalan yang mudah untuk kita lakukan. Capek sedekah, sholat. Capek sholat, ini sama juga kayak lauk. Kalau orang bilang lauk paling bagus itu apa? Ada yang bilang daging. Tiap hari makan daging, sanggup? Enggak sanggup. Lauk yang paling bagus adalah ikan laut. Tiap hari ikan laut. Capek juga. Oh, zikir yang paling bagus adalah la ilaha illallah atau baca Quran. Tiap hari baca Quran. Kadang-kadang kita bosan. Itu sifat manusia. Makanya banyak macamnya. Supaya apa? Supaya dalam keadaan apapun kita tetap bisa melakukan ketaatan. Oh, hari ini saya sholat malam. Besok aduh berat sholat malam. Besok harus bangun pagi-pagi misalnya. Atau saya piket malam. Gimana? Ambil lakukan ketaatan yang lain dengan berbuat baik kepada orang. Jadi itulah banyaknya jalan kebaikan sebenarnya memudahkan kita untuk mengumpulkan banyak bekal ketika dikembalikan kepada Allah. Jadi jangan dipisah, ini kan paling afdol, enggak boleh kita tinggalkan. Betul, kita jaga perkara tersebut, tapi jangan lupakan perkara yang lain. Seperti itu, Bu. Baik. Sekarang kita masuk ke penanya kedua. Ya, silakan Ibu. Sebutkan nama, majelis taklim dan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertanyaan yang kedua ini diberi kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Syarifah Muhira. Saya perwakilan dari Majelis Taklim IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Alhamdulillah Ustadz, dari penjelasan Ustadz tadi, kita sekarang ini kita selalu berusaha supaya setiap amalan kita, ibadah kita itu mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu supaya hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kegiatan kita beribadah hari-hari itu kadang-kadang iman kita itu sering kadang-kadang naik. Tiba-tiba nanti udah turun lagi. Nanti naik lagi. Jadi yang ingin saya tanyakan, betul kan Ibu? Sering kita seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, adakah amalan khusus supaya iman kita itu stabil, kemudian terus menaik dan bisa istiqomah? Mungkin itu aja ya Ibu pertanyaannya yang gampang saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Syarifah Muhira. Silakan Ustaz. Ya, itu pertanyaannya simple tapi sangat penting. Iman naik dan turun itu membuktikan kita masih manusia. Jadi kita masih manusia nih. Maka iman naik dan turun itu memang perkara biasa selama kita masih manusia. Kecuali di sini ada yang malaikat. Jadi iman itu kan ada yang naik terus.
itu imannya para nabi. Itu naik terus. Ada imannya yang stabil terus, itu para malaikat. Ada imannya naik turun. Itu siapa? Kita tuh. Nah, berarti kita kalau imannya naik turun, berarti masih manusia. Alhamdulillah, ini masih manusia. Bagaimana? Bukan permasalahan itu bukan hanya terjadi zaman sekarang saja. Sahabat Nabi pun pernah tanya ke Rasulullah. Jadi ada seseorang bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar bertanya, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaan pagimu hari ini? Apa katanya? "Asbahtu, saya telah menjadi munafik." Terkejut Abu Bakar. Ini kalimat munafik ini bukan kalimat sembarangan bisa disampaikan. Munafik ini betul-betul berat, apalagi di zaman Rasulullah. Saya telah menjadi munafik. Nafaqa Hanzalah katanya. Namanya sahabat ini namanya Hanzalah. Saya telah menjadi orang munafik. Abu Bakar terkejut. Kenapa kamu katakan diri kamu sudah menjadi munafik? Apa jawabannya? Saya ketika duduk sama Rasulullah itu betul-betul teringat akhirat, teringat taat, teringat kebaikan terus. Tapi ketika pulang ke rumah, ketemu anak, ketemu istri, lupa lagi. Itu kan ciri orang munafik. Apa kata Abu Bakar? Abu Bakar sebenarnya kalau jawab bisa juga, tapi Abu Bakar Masya Allah tawaduknya luar biasa. Beliau cuma mengatakan kepada beliau, kalau memang kamu merasakan demikian, saya juga merasakan demikian. Yuk kita ke tempat Rasulullah. Ini tawaduknya beliau. Kalau kita langsung kita jawab, ini enggak, ada Rasulullah yang menjawab. Maka ketika datang kepada Rasulullah, Rasulullah bertanya langsung, apa kabarmu wahai Hanzalah? Apa jawabannya? Nafaqa Hanzalah. Hanzalah udah jadi munafik wahai Rasulullah. Terkejut Rasulullah, kenapa kamu begitu? Kemudian dijawab sebagaimana yang dijawab kepada Abu Bakar. Saya kalau ketemu engkau wahai Rasulullah, itu teringat taat saja, teringat baik saja. Enggak ada kepikiran untuk berbuat buruk, enggak ada kepikiran. Tapi ketika pulang ke rumah, ketemu sama kawan, ngobrol, ketawa ketiwi lagi, canda-canda lagi, lupa lagi. Ketemu sama anak, canda-canda lagi, lupa lagi. Maka nafaqa Hanzalah. Hanzalah udah jadi munafik wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Itulah iman ini naik dan turun. Rasulullah sampaikan, lau kunta kama kulta, kalau seandainya betul-betul iman kamu naik terus, lasafahatkumul malaikah, malaikat akan turun salam kepadamu, hormat kepadamu kalau iman kamu naik terus. Kalau iman kita naik terus, malaikat turun selamat. Tapi itulah kita masih manusia. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita, tipsnya bagaimana? Kalau iman lagi naik, jangan tunda melakukan ketaatan. Kalau iman lagi naik, pingin baca Quran terus cepat-cepat. Lagi diingatkan untuk bersedekah, jangan tunda, sedekah terus. Lagi diingatkan untuk hadir ke majelis, datang terus ke majelis. Lagi diingatkan untuk jenguk orang sakit, cepat-cepat jenguk orang sakit. Jangan tunda ketika iman lagi naik. Kalau iman lagi turun, bagaimana kalau iman lagi turun? Kalau iman lagi turun, Rasulullah bilang, jangan berbuat zalim, jangan maksiat. Minimal kalau iman lagi turun, enggak buat baik enggak apa-apa. Yang penting jangan buat jahat. Yang penting jangan buat jahat. Itu saja yang dijaga. Kalau iman lagi turun, jaga diri jangan buat jahat. Enggak mau baca Quran? Oke. Enggak mau, ini perkara yang sunnah, yang wajib tetap harus dikerjakan. Enggak mau bersedekah? Oke. Tapi yang penting jangan buat jahat sama orang lain. Itu saja standarnya. Maka kalau itu betul-betul kita lakukan, kalau Allah kasih sinyal kepada kita untuk berbuat baik, jangan tunda. Allah ingatkan kita, Allah saya mau baca Quran, itu cepat-cepat buka, jangan tunda. Nanti kalau kita tunda, itu sinyal tersebut enggak dapat lagi kita. Sinyal tersebut berharga. Kayak ibu-ibu kasih sinyal kepada suami untuk belanja misalnya, enggak ngeh suaminya. Sekali dikasih sinyal oke, 2 kali oke, 3 kali, 4 kali enggak mau lagi. Begitu juga kita. Kalau Allah ingatkan kita untuk taat, cepat-cepat lakukan ketaatan. Jangan sampai kita abaikan sinyal tersebut, nanti apa? Enggak dikasih lagi sinyal tadi. Seperti itulah kalau iman kita lagi naik atau lagi turun. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ustaz. Sebelum kita masuk ke penanya ketiga, kita jeda dulu sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
paham ya. Nah, dari catatan KPPN Banda Aceh, lalu apa menjaga agar apa yang disiapkan dari pencapaian sehat dan kualitas ini dana anggaran terbesarnya itu adalah teknologi. Jadi dalam konteks Aceh kita melihat realisasi dan saya melihat di sebagian lembaga Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Nuansa Iman TVRI Aceh. Kita lanjutkan kembali masuk ke penanya ketiga. Nah, bagi ibu-ibu yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangannya. Ada? Ya, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budah Niar, yaitu dari pengajian Namirah. Saya langsung saja Ustadz ya, untuk bersingkat waktu kita. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita memperbaiki diri ataupun bertaubat bila ya ada mungkin di antara hamba Allah yang telah melakukan dosa besar dan besar, banyak dosa-dosanya ya, dosa besar. Mungkin tapi kadang dia melakukannya mungkin seperti tadi, kadang terpaksa dilakukan, siang bermaksiat, malam taubat, malam sujud, bersujud, minta ampun sama Allah. Gitu. Terus siang lakukan lagi karena tuntutan hidup ini yang begitu berat, mungkin keluarganya dan segi ekonomi itu segala macam. Itu yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Daniar. Silakan Ustaz. Ya, bagaimana cara kita bertaubat? Bertaubat ini salah satu cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus kenal Allah itu Maha Pengampun. Kita harus kenal Allah itu Maha Penerima taubat. Sebanyak apapun dosa yang pernah kita lakukan, ingat pintu kemaafan lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Bagaimana luasnya pintu maaf? Allah sebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Tidaklah engkau memanggilku, kata Allah. Tidaklah engkau berharap kepadaku, kata Allah. Ghafartu laka ala ma kana minka. Aku ampuni semua dosa-dosamu wala ubali, dan aku tidak pernah peduli berapa banyak dosa yang kamu lakukan. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, lau balagat dzunubuka ananas sama, kalau dosa-dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, penuh antara bumi sama langit ini dengan dosa-dosa kita, sumastaghfartani, kamu mau minta ampun kepadaku, kamu mau beristighfar kepadaku, ghafartulak, aku ampuni semua dosa tersebut. Ya ibadi, kata Allah. Padahal kita berbuat durhaka kepada Allah, Allah masih panggil kita ibadi, hamba-hambaku. Lau ataitani biqurabil ardi khataya, kata Allah. Kalau kamu datang kepadaku dengan membawa dosa sebesar bumi. Ini kalau sebesar bumi dosa yang kita bawa, kira-kira kayak mana kita hidup nih? Sebesar bumi kalian bawa dosa datang kepadaku, tsumma lakitani la tusyriku bi syai'a. Dengan syarat satu saja. Engkau datang kepadaku meninggal dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. La ataituka, aku yang akan datang kepadamu. Biqurabiha maghfirah, dengan membawa keampunan sebesar itu pula. Maka jemaah dirahmati Allah, la ta'jiz anit taubah, jangan pernah kita berputus asa daripada bertaubat. Sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan, sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukan, jangan berputus asa daripada taubat, minta ampun kepada Allah. Enggak ada yang lebih maha pemurah daripada Allah dalam mengampuni hamba-hambanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah sebutkan perkataan Nabi Nuh, wahai kaumku, minta ampun kepada Tuhanmu. Tuhanmu itu maha pengampun, dia maha pengampun, ghaffara. Bahkan kalau kita berbuat salah, kita menzalimi Allah nih, berbuat salah kepada Allah,
kemudian kita minta ampun kepada Allah, bukan hanya keampunan yang diberikan oleh Allah, tapi dapat tambahan lain. Apa tambahan yang Allah berikan? Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita hujan, Allah berikan kita keturunan. Ada orang yang ketika kita serempet mobilnya, kita minta maaf, datang dia, enggak apa-apa Pak, yuk saya beli mobil baru untuk Bapak. Ada? Enggak ada. Ini Allah udah kita minta ampun, minta maaf, dikasih reward lagi, dikasih ganjaran. Maka jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukan, Allah Maha Pengampun. Kalau kita udah putus asa daripada rahmat Allah, seakan-akan kita menyerahkan diri kita kepada syaitan, bawa masuk saya ke dalam neraka. Kalau kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebanyak apapun, nggak tahu dosa apa yang lebih besar daripada membunuh orang selain menyekutukan Allah. Zaman dulu ada orang yang membunuh 99 orang. 99 orang dibunuh. Udah jenuh dia, pingin kembali, pingin taat. Apa yang terjadi? Dia tanya, siapa yang paling alim di atas permukaan bumi ini? Saya mau tanya. Rupanya orang-orang tunjuk kepada seorang ahli ibadah. Ketika ditunjuk kepada seorang ahli ibadah, ditanya, dia udah bunuh 99 orang. Kalau saya taubat diterima enggak? Apa jawabannya? 99 orang kamu bunuh, enggak diterima taubat kamu. Dibunuh ahli ibadah tadi. Dibunuh. Itu kira-kira kalau hidup di kampung kita, semua kata-kata cacian keluar. Rupanya orang ini enggak putus asa, cari lagi siapa orang paling alim. Ketika ditunjuk kepada seorang ulama, seorang alim, ditanya keadaannya, ulama ini tanya, kenapa enggak dari dulu kamu bertaubat? Kenapa baru sekarang kamu bertaubat? Apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Rupanya dia tinggal di lingkungan yang banyak melakukan kejahatan. Akhirnya apa? Hijrah kamu, cepat, jangan tunda. Dia pulang ke rumah, siapin bekal, pergi ke kampung yang dituju daripada kampung ketaatan. Belum sampai di tempat tujuannya, di tengah jalan mati. Apa yang terjadi? Diampuni dosa-dosanya, kemudian diterima oleh malaikat rahmat. Ini baiknya Allah kepada seorang hamba. Maka perbaiki hubungan dengan Allah, salah satunya dengan banyak-banyak minta ampun. Hari ini buat dosa, minta ampun. Buat dosa lagi, minta ampun lagi. Buat dosa lagi, minta ampun. Syarat taubat 3. Menyesal. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat ketika itu juga. Lagi mabuk, alah saya mau taubat, alah tanggung 1 gelas lagi. Itu enggak. Ketika itu pula langsung ninggalin maksiat. Yang terakhir, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Oh besok terulangi lagi, kemarin udah selesai taubatnya, sekarang butuh taubat yang lain. Seperti itu. Jangan putus asa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustaz terkait jawaban dari pertanyaan yang ketiga tadi Ustaz. Ada juga yang menanyakan Ustaz, bagaimana jika ada orang yang menganggap kan Allah Maha Pengampun, enggak apa-apa melakukan dosa, nanti aja taubat. Maksudnya seperti menyepelekan itu bagaimana Ustaz? Apakah akan merusak hubungan kita dengan Allah atau bagaimana Ustaz? Ya, dalam hidup ini harus seimbang. Kalau di dalam kitab hadis itu biasanya disebutkan ada bab ar-raja dengan bab al-khauf. Raja ini apa? Berharap kepada Allah karena Allah betul-betul buka pintu harapan yang besar. Kita masih berdiri di atas dunia ini itu karena punya banyak harapan. Maka harapan ini Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang, itu betul-betul membuka pintu-pintu kebaikan bagi hamba-hamba Allah untuk kembali kepada Allah. Tapi ingat, harus diseimbangkan dengan rasa takut. Harus diseimbangkan dengan rasa takut. Para ulama menyebutkan takut dan harap ini ibarat 2 sayap burung. Kalau enggak seimbang itu jatuh. Maka begitu juga kalau orang rasa takutnya lebih, betul-betul khawatir, saya ini, akhirnya dia akan binasa. Kalau orang rasa harapnya juga berlebihan, kurang rasa takutnya, maka juga dia akan binasa. Harus seimbang antara kedua ini, rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khauf war-raja gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Dan kita pun sudah sampai di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini Ustaz, yaitu dengan tema perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Di penghujung ini kami minta kesediaan Ustaz untuk menyampaikan closing statement tentang tema kita kali ini Ustaz. Silakan. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus ingat
Allah adalah yang memiliki segala-galanya. Allah yang memiliki kita, Allah yang mengurusi segala-galanya, Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Maka untuk bisa mendapatkan banyak kebaikan daripada Allah, caranya nggak ada cara lain kecuali kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita ikhtiar betul, itu tugas kita, tapi hasilnya tetap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita makan, tugas kita cuma telan saja. Setelah masuk ke dalam tenggorokan, kita nggak punya andil lagi. Apakah makanan tersebut bermanfaat bagi tubuh, bisa diserap gizinya atau tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya kita betul-betul dapat ketenangan, dapat kebaikan, bukan pada harta tersebut. Harta tersebut bisa membuat seseorang gelisah, bisa membuat orang tenang. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa punya harta yang membuat kita tenang, ataupun nggak punya harta tapi tetap juga buat kita tenang? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semua urusan kita. Kalau Allah yang ngurus kita, yakin tenang, nggak perlu khawatir. Ada pembantu misalnya, ketika ditanya, kamu pembantu siapa? Pembantu Elon Musk, pembantu orang terkaya di dunia. Kira-kira khawatir nggak besok makan apa? Nggak khawatir. Kenapa nggak khawatir? Orang paling kaya di dunia jadi pembantunya, nggak mungkin besok kelaparan. Apalagi kita menjadi hamba Allah yang maha kaya, yang maha mengurusi, yang maha baik, yang maha segala-galanya. Maka jamaah dirahmati Allah, perbaiki hubungan kita dengan Allah dengan cara taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin hidup kita akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya pada kesempatan kali ini. Nah, baik ibu-ibu, semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi, juga pemirsa di rumah, dapat kita ambil manfaat, dapat kita ambil pelajaran, dan tidak hanya terbatas pada dapat kita ambil pelajaran saja, tetapi juga bisa kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan kita harus perbaiki hubungan kita dengan Allah. Seperti disampaikan tadi, dengan ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan menjagamu, maka Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Oleh karenanya, bagi anda, bagi kita semua, bagi saya pribadi yang kita memiliki segudang masalah, segudang problematika kehidupan, gantungkan diri kita kepada Allah, maka insya Allah jalan hidup kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.